Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, teman-teman netizen dan nitijah yang terhormat. Ya, kali ini dalam basa-basi demokrasi kita akan membahas kerusakan-kerusakan yang semakin menjadi-jadi ya semenjak era kemerdekaan hingga saat ini, masalah semakin hari semakin menjadi-jadi. Nah, semenjak Kekaisaran Jepang itu menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia, ya, para tokoh pergerakan nasionalis sekuler berhasil mengegulkan demokrasi sekaligus ya menandaskan keinginan atau kehendak kaum muslimin untuk menerapkan Islam sebagai panduan negara. Nah, namun hingga 80 tahun setelahnya, kita merdeka tahun ini 80 tahun ini, nggak terasa demokrasi di negeri ini menghadapi realita yang memprihatinkan. Apa saja itu kita bisa dapati sendiri ya, kita bisa rasakan sendiri. Ekonomi amblas, kemudian korupsi merajalela begitu rupa. Tiap hari kita dipertontonkan masalah-masalah korupsi yang tidak hanya 1 miliar, 2 miliar, sampai kuadriliun itu ada di negeri ini. Masya Allah. Ekonomi dicaplok oleh oligarki yang itu kemarin kita bahas juga tentang Raja Empat, tidak lepas dari cengkraman oligarki, dan kemarin 194 juta penduduk Indonesia dinyatakan miskin oleh Bank Dunia. Nah ini Pak Amin, pertanyaannya yang mendasar, benarkah ya demokrasi itu solusi atas berbagai permasalahan yang menumpuk di negeri ini, ataukah demokrasi itu jangan-jangan hanya sekedar ampas yang dikira emas? Nah, ini menarik untuk kita bahas. Karena masalah kita semakin hari semakin kita rasa. Ini saya pribadi nih ya. Di dunia peternakan, khususnya di dunia perbebekan, hari ini luar biasa. Jadi tidak hanya ambles, tidak hanya harga murah, tapi nggak laku. Iya. Apa ini yang terjadi? Bakul-bakul ya, tengkulak-tengkulak pada sambat semua, dan ya hanya bisa sambat. Iya. Nggak tahu apa yang mau dilakukan, itu nggak tahu. Nah, ini kan kita bahas di basa-basi demokrasi, ekonomi amblas, korupsi bablas, demokrasi cuma ampas. Benarkah? Nah, kita bersama Kang Aminuddin Suhada, pemerhati ekonomi dan juga politik. Baik, Kang Amin. Di berbagai masalah yang kita hadapi saat ini, ya, ini sudah 80 tahun loh. Ini bukan waktu yang singkat kan itu ya, waktu yang sudah lama. Indonesia merdeka dengan sistem demokrasi yang dipilih oleh para pendiri bangsa kita. Namun menurut jenengan, apakah cita-cita bangsa ini sudah tercapai selama 80 tahun ini kira-kira? Ya. Ada yang tercapai atau belum? Atau semuanya belum tercapai? Baik, pemirsa, ngomong soal bebek. Ini peternaknya mumet semua. Tidak bisa jual bebeknya, tapi saya kemarin di Malang itu mampir ke warung lalapan bebek itu, pesan bebeknya enggak ada. Aneh ya? Kok aneh? Pasti ada yang keliru di situ, di rantai distribusinya mungkin. Tapi kita malam ini enggak bahas bebek. Itu hanya curhatan konkret ya, secuil contoh konkret betapa banyak hal yang tidak berjalan semestinya ya, dengan semestinya di negeri ini. Kembali ke pertanyaan dan sedikit menyepil yang di prolog tadi ya. Kemarin kan cukup heboh ya, ada wacana untuk merubah sejarah, penulisan sejarah dari Kementerian Budaya ya, yang dipimpin oleh Saudara Fadlizon. Tapi kita nggak bahas itu, cuman kita sampaikan pada publik ya, pada pemirsa, pada netizen semua, bahwa kondisi yang ada hari ini itu tidak bersumber dari ruang hampa. Kondisi hari ini terbentuk dari proses panjang di masa lalu. Ya. Jadi kita tidak pernah bisa lepas dari namanya sejarah. Tentu saja sejarah itu tidak selalu objektif. Biasanya sejarah ditulis oleh pemenang, ya kan? Tapi kita juga harus berpikir kritis, harus berpikir objektif, melihat
sejarah negeri ini. Memang dalam sejarah kita ketahui pada saat Jepang menghadapi Perang Dunia Kedua itu di akhir-akhir sebelum berakhir ya, di fase-fase akhir. Jadi Jepang itu ada di Indonesia 42 sampai 45 ya, 1942 sampai 3 tahun ya. 45. Dan di situasi yang sama pada saat itu mereka sedang kewalahan gitu. Sehingga untuk menambah kekuatan militer mereka yang sudah kewalahan menghadapi gempuran sekutu, itu mereka mencoba menggait ya minat pribumi ya di wilayah-wilayah yang dia jajah, ambil direbut dari sekutu ya, termasuk Indonesia itu kan direbut dari Belanda itu. Itu untuk menarik minat pribumi berperang bersama mereka, kan jargonnya saudara tua Asia, daya timur Asia dan seterusnya itu dengan cara menjanjikan kemerdekaan jika Jepang menang perang bukan perang Piala Dunia ya, perang dunia kedua. Nah dari situ kemudian singkat cerita dibentuklah BPUPKI, Dokurisu Zombie Sucakai, Sakai lah bahasa Jepangnya gitu. Nah BPUPKI itu diharapkan waktu itu visinya adalah mempersiapkan andai kata nanti wilayah Nusantara pada saat itu atau yang kemudian kita kenal di Indonesia akan diberi kemerdekaan. Ingat Indonesia belum ada ya saat itu ya. Diberikan kemerdekaannya sesuai dengan janji Kaisar. Nah, di BPUPKI ini mulai terjadi dialektika. Jadi diskusi yang memanas antara dua kubu, terjadi polarisasi ya, ada dua kubu yang mengendaki nanti kalau Indonesia Nusantara merdeka itu dasar negaranya adalah sistem Islam, syariat Islam, dan kubu sebelah yaitu nasionalis sekuler ya itu menginginkan doktrin yang mereka pakai itu ya. Jadi gini, kalau tokoh-tokoh lama kaum muslimin itu ya mereka memakai fikih pasti. Karena mereka itu orang-orang jadi yang hidup saat itu kan mereka lahir mungkin 50-60 tahun sebelumnya atau 30-40 tahun sebelumnya itu mereka masih menemui fakta adanya Turki Utsmani. Kekuasaan Islam masih ada. Utsmani. Dan secara fikih mereka mengenal ada sistem ahkamus sultaniyah, hukum-hukum kekuasaan dalam Islam yang disebut dengan imamah atau imarah atau khilafah pada saat itu. Seperti yang disampaikan pernah oleh Omar Said Cokorpinoto ya, dukungan mereka terhadap khilafah Utsmani dalam Perang Dunia Pertama dan seterusnya. Artinya kaum muslimin itu memiliki pemahaman bahwa bernegara itu ya dengan syariat Islam karena Islam sudah menyediakan sistem itu. Sudah clear gitu, sudah paket komplit gitu. Tetapi menghadapi kubu nasionalis sekuler yang mereka juga karena memang tidak berasal dari kaum terpelajar Muslim ya, atau mereka tidak pernah belajar Islam, tidak pernah belajar fikih Islam khususnya dan sangat khusus sekali terkait dengan pemerintahan Islam ya. Mereka tahunya ini kan orang-orang seperti Soekarno, Muhammad Hatta, terus Mr. Supomo ya, dan teman-temannya itu Amaramis dan sebagainya. Ada tokoh-tokoh pergerakan yang mendapatkan edukasi langsung dari kurikulum Eropa atau Belanda gitu. Mereka kan yang mendapatkan peluang politik etis itu ya, mendapatkan pendidikan dengan kurikulum Belanda. Sehingga wajar kemudian ketika mereka menghadapi suatu pilihan untuk bernegara ya mereka mengadopsi apa yang mereka tahu. Preferensinya pasti mereka tahu ya, mereka tahu itu adalah mungkin kalau hari ini kita ke demokrasi, waktu itu belum muncul istilah demokrasi, waktu itu muncul musyawarah. Jadi di sidang BPUPKI kan terjadi perdebatan panas ya antara yang mengendaki syariat Islam dan mengendaki ini kalau kita kenal dalam sejarah ada istilah doktrin Komsah Konun. Komsah Konun ini 5 hukum ini sebenarnya doktrin yang waktu itu sangat populer ya, itu bersumber dari dulu revolusi Prancis, revolusi Amerika yang kemudian itu dirumuskan oleh sebuah kelompok rahasia yang kita bilangnya itu dalam sejarah ada yang namanya Freemasonry ya, atau Masonia, kelompok Mason bebas ini. Yang ya adalah ada yang bilang itu di belakang ada Illuminati, Yahudi dan sebagainya. Yang mereka itu punya doktrin itu ya. Itu yang kemudian yang kemudian dimunculkan oleh Mr. Supomo, dimunculkan juga oleh Muhammad Yamin, dimunculkan juga oleh Soekarno
ya dengan susunan yang berbeda, tapi bahasa terminologi juga berbeda, cuman esensinya sama. Misalkan kalau Soekarno bilang ketuhanan yang berbudaya, yang berkebudayaan gitu ya. Mr. Sopong bilang religiosity gitu ya, atau Muhammad Yamin bilang ketuhanan yang berperi apa gitu kan ya. Terus kemudian ada kemanusiaan, ada musyawarah, ada keadilan, ada sovereignty of people, kedaulatan rakyat. Nah, itu kita bisa lihat nanti, cek ya, netizen bisa cek di sejarah. Intinya akhirnya perdebatan itu dimenangkan oleh kelompok nasionalis sekuler gitu ya. Dan itu pun berpuncak pada saat ketika kemudian ternyata Jepang kalah, DPPK dibubarkan kan, karena tidak lagi punya urgensi kan, Jepang kan sudah kalah. Kemudian memanfaatkan momentum kekalahan Jepang ini, para tokoh pergerakan nasional itu yang kita kenal pendiri bangsa hari ini gitu ya, itu membentuk partai kecil itu ya, PPKI. Ya, kemudian kita tahu betul di situ kemudian memunculkan yang namanya Piagam Jakarta yang di dalamnya ada gentleman agreement di mana Komsakonun tadi itu yang mungkin hari ini kita kenal dengan Pancasila, yang ya kalau kita lihat sejarah sumbernya dari doktrin Freemason itu ya, itu dengan kompromi di pasal atau di ayat 1 ya, di sila pertama, yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Artinya itu menjadi jalan tengah antara kaum Islam yang mengendaki syariat Islam dan kaum nasionalis mengendaki negara ini menjadi negara sekuler, negara yang tidak berdasar pada agama tertentu. Nah, akhirnya ya sudah, dan kita melihat sejarah ada perubahan pada piagam Pancasila, piagam Jakarta, sehingga kemudian Pancasila ini kita tahu tidak ada lagi istilah kewajiban menjalankan Islam ya, syariat Islam bagi pemeluknya, sehingga ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang tunggal, dan seterusnya sampai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, itu menjadi sebuah tonggak awal demokrasi ya, yang demokrasi di Indonesia diadopsi sampai hari ini. Dan seperti Mas Boy bilang tadi, 80 tahun juga rupanya, kalau dulu kita merdeka pengen bebas dari penjajahan sehingga bisa menentukan nasib sendiri, bisa sejahtera bisa keadilan, bisa beradab ya, punya pendidikan yang layak, sehat, makan dengan baik, bergizi gitu kan. Tapi kan hari ini kita ketemu fakta gitu ya, enggak begitu. Artinya apa yang dulu itu dicatatkan mbah-mbah kita gitu ya. Kalau saya mungkin buyut ya, kan 4 generasi itu kan masih 80 tahun lah ya. Buyut atau mbah kita dulu itu belum sepenuhnya menjadi sebuah kenyataan. Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Berarti pertanyaan kritisnya ya berarti keliru dong dulu para tokoh bangsa itu kemudian mengambil pilihan demokrasi. Harusnya mengambil pilihan Islam misalkan. Kalau ya kita kan harus kritis. Andainya dulu itu pakai Islam, kita sekonyol sekarang enggak ya? Seprihatin sekarang enggak ya? Tadi kan dibilang korupsi itu enggak berhenti. Ya katanya dulu Orde Baru penuh korupsi, KKN, lalu diganti reformasi. Hilang tambah KKN tambah seru lagi ya, tambah levelnya tambah naik ya. Kalau dulu cuma ratusan juta miliar, sekarang sampai ratusan triliun, bahkan ribuan triliun, 4 triliun. Nah, kemudian bukannya rakyatnya sejahtera, tapi segelintir oligarki, segelintir pengusaha ya. Dulu ada kroni Cendana, ada kroni Cekeas, ada kroni Solo ya, sekarang kroni apa lagi gitu kan. Terus apa lagi? Nah, yang paling prihatin itu ketika kemarin Bank Dunia dengan hitungannya sendiri yang berbeda dengan hitungan BPS ya di kita, itu 194 juta rakyat Indonesia itu tergolong miskin. Memang ini perlu kita baca lebih. Itu dengan standar berapa itu, Pak? Itu sebenarnya karena begini, ya ini kita agak melebar sedikit. Itu sebenarnya karena Bank Indonesia itu sudah menggolongkan Indonesia sebagai negara dengan penghasilan menengah atas. Tapi kita itu menengah atas itu masih paling buncit, paling bawah. Sehingga menengah atas itu kan kurang lebih waktu itu $3,85 sehari per orang. Artinya kalau anggap aja $4 ya. $4 itu kalau sekarang 16 kan berarti sekitar 64 ribu. 64 ribu ya. Jadi
per kepala per kapita itu punya pendapatan 64.000. Jadi kalau satu keluarga misalkan 4 orang, bapak ibu 2 anak itu berarti 64 kali 4 ya, berarti sekitar 256.000 sehari. Sehari. Itu sudah terkategori menengah atas yang paling bawah. Itu. Sehingga itu yang menyebabkan Indonesia akhirnya 194 juta itu miskin, karena 190 juta itu pendapatan seharinya satu keluarga itu atau per orang itu tidak sampai 64.000. Iya. Ya kita anggap saja kalau sekarang tukang aja 120 ya. Tukang itu misalnya sekarang 120.000. Tapi itu kan dia sendiri dibagi sama anaknya, istrinya. Kalau istrinya 1, anaknya 2 bagi 4. Berarti kan dia cuma dapat 40.000. Bagi 30.000. Iya. Nah, itulah kenapa menjadi miskin. Tapi nggak salah juga gitu. Nggak salah juga karena ya faktanya dapat apa kita itu hidup sehari itu. Ya sehari itu kalau misal per orang saja 64.000. Misalkan Mas Boy masih bujang, dengan uang 64.000 itu bisa apa? Makan taruhlah rata-rata 15.000. Kalau kita makan 2 kali 30.000, sisanya masih 34.000. Apa kita tidak perlu bayar listrik, kita tidak beli pulsa, kita tidak beli BBM, kita tidak beli kita tidak bayar iuran BPJS, kita tidak bayar misalkan kita masih sekolah kita nggak bayar SPP, itu di total ya cukup toh. Ya, jadi sebenarnya terlepas dari polemik angka, hitungan BPS, Bank Dunia, bla 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 bla, tapi fakta menunjukkan bahwa kita itu memang susah hidupnya. Tidak semua itu cukup gitu loh. Buktinya apa? BPJS itu banyak tunggakan, banyak menunggakkan, padahal BPJS mungkin ringan ya. Tapi kan banyak juga yang menunggak. Ya, terus apa? Pajak motor banyak yang menunggak, ya kan? Terus apalagi yang real aja, yang real. Sekarang BP ya, jualnya susah. Ya, kemudian retail kemarin laporan Bank Indonesia tuh retail mengalami penurunan. Eceran itu mengalami penurunan. Itu menunjukkan bahwa kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Dan itu setelah 80 tahun kita berdemokrasi. Makanya tadi itu kembali lagi ke pertanyaan awal tadi. Itu masalahnya di mana gitu. Sumber problem gitu. Nah, itu. Kalau Bang Amin melihat ini ya. Solusinya masih banyak yang menggaungkan ya kita harus dewasa dalam berdemokrasi. Ini butuh waktu, butuh proses. Ini seperti apa? Apakah 80 tahun itu belum cukup bagi demokrasi untuk berproses sehingga yang katanya itu bisa nantinya jadi solusi? Ya, baik. Ya memang segala sesuatu butuh proses. Tapi kita harus logis juga. Kalau sesuatu itu memang sudah nggak bisa diteruskan, ngapain diteruskan? Contoh misalkan, kita masih 80 tahun secara demokrasi, mungkin kita justru ada yang bilang ya sejak reformasi kita berdemokrasi dengan benar gitu. Ya ambil aja contoh negara-negara maju yang demokrasinya udah mapan kayak Prancis, Inggris atau Amerika, taruh paling top Amerika sudah sekian ratus tahun berdemokrasi. Apakah bisa dikatakan Amerika itu sebagai model negara yang ideal sejahtera? Ya. Sementara kalau kita lihat hari ini saja